Halo Kuliorers, di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre thriller berjudul Get Out yang alur ceritanya benar-benar mind-blowing. Kalian harus menonton sampai habis karena banyak sekali kejutan di akhir film yang saat saya menonton film ini, jalan ceritanya benar-benar tidak terduga oleh saya. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dan inilah. Di awal cerita terlihat seorang pria berkulit hitam yang tengah berjalan di pinggiran kota sendirian. Lalu ia dihampiri mobil berwarna putih yang membuat pria itu ketakutan dan... Ya, seperti yang Anda lihat, bisa kita simpulkan bahwa ini adalah sebuah penculikan dan inilah Get Out. Di keesokan harinya, seorang pria berkulit hitam bernama Chris sedang bersama dengan kekasihnya yang cantik jelita berkulit putih bernama Rosie. Mereka terlihat sangat romantis dan saling mencintai meskipun warna kulitnya sangat berbeda. Dan itu membuktikan bahwa untuk mendapatkan pasangan yang cantik Anda tidak harus memiliki wajah yang rupawan. Ingat bahwa si cantik bukanlah milik si tampan, melainkan milik si pemberani. Itu. Like, the love is so real. I'm only telling you that 2 seconds. Thinking. Yeah. Good. Tidak lama kemudian mereka berdua terlihat sedang di perjalanan menuju rumah dari orang tua Rosie untuk menghadiri sebuah acara yang diadakan di sana dan sekalian mengenalkan Chris kepada keluarganya. Di tengah perjalanan Chris menelpon temannya yang bernama Rod untuk mengingatkan supaya menjaga anjing titipannya dengan benar. Namun tiba-tiba Go to a white girl parents' house. Are you okay? Yeah. What are you doing? Ya, mereka menabrak seekor rusa yang kebetulan melintas di jalan itu yang membuat Chris merasakan pertanda buruk yang akan terjadi. Namun Chris dan Rosie tidak mau terlalu memikirkan itu dan terus melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di tempat orang tua Rosie dan Chris mendapatkan sambutan yang sangat ramah darinya yang membuktikan bahwa Chris mendapatkan restu dari calon mertuanya itu. How are you? I'm good. How are you? We're huggers. Chris pun memasuki rumah dan diajaknya untuk berkeliling oleh bapaknya untuk menunjukkan beberapa foto dari keluarganya. Yang saat sampai bagian belakang rumah ia dikenalkan kepada asisten rumah tangganya, panggil saja Gina, dan tukang kebun bernama Walter yang sama-sama berkulit hitam dan memiliki raut wajah yang sangat aneh. I love that. The nearest house. Setelah itu mereka berempat melanjutkan obrolan dengan sangat akrab dan sangat harmonis. Tetapi karena Chris adalah pecandu rokok, ia terlihat gelisah saat mulutnya sudah mulai merasakan kecut atau asam dan ingin sekali menghisap rokok. Namun ia berusaha untuk tetap menahannya karena tidak ingin terlihat sebagai lelaki yang buruk di depan calon mertuanya itu. You smoke, Chris? Ayah Rosie yang melihat gelagat Chris pun mengetahui jika Chris adalah perokok dan menawarkan untuk disembuhkan dari kecanduan itu dengan cara menghipnotisnya karena diketahui jika ibu Rosie memiliki kemampuan itu. How? Hypnosis. She thought it was total bullshit. The sight of a cigarette makes me want to vomit. Di tengah obrolannya Gina datang untuk menuangkan teh dan lagi-lagi raut wajahnya terlihat sangat aneh yang membuat saya semakin penasaran siapa sebenarnya si Gina ini. Actually, it is. Singkat cerita mereka melakukan makan malam bersama dan ada satu adik Rosie bernama Jeremy yang terlihat sangat tengil dan sok jagoan. Hal itu dibuktikan ketika Jeremy mengajak Chris untuk sparring yang membuat ayah dan ibunya terlihat tidak enak kepada Chris atas kelakuan anaknya itu. You an MMA fan? Dude. You mean like UFC? Stand up. Jeremy, I wasn't gonna hurt him. Saat malam tiba, Chris yang sudah tidak tahan lagi menahan mulutnya yang sangat asam. Ia memutuskan untuk keluar dan memberi asupan rokok kepada paru-parunya yang bertujuan agar paru-parunya bisa kembali smile. Tapi baru saja ingin membakar rokok itu, namun tiba-tiba...
Ya, sungguh aneh sekali apa yang dilakukan Walter dan Gina. Benar-benar absurd dan tidak jelas entah apa tujuannya. Dan sampai di sini kita belum tahu apa sebenarnya yang akan terjadi. Chris pun kembali memasuki rumah dan ia disambut oleh Ibu Rosie dengan mengatakan bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan kamu, Chris. Mending uangnya ditabung saja untuk masa depan kamu. Dan ingat nak, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu saudaranya Syaiton. Itu. Do you smoke in front of my daughter? I'm gonna quit, I promise. My kid. What about your mother? Setelah beberapa lama mengobrol, terlihat wajah Chris yang amat terasa sedih karena ditanyai tentang kematian orang tuanya. Yang ternyata Chris merasa bersalah akan kematian ibunya itu. Namun tiba-tiba Sink into the floor. Now you're in the sunken place. ya, terlihat Chris yang dihipnotis oleh Ibu Rosie sejak awal mereka mulai mengobrol dengan menggunakan media cangkir teh yang terus diaduk, yang hal itu tidak bisa dilakukan oleh Deddy Corbuzier sekalipun. Saat pagi tiba, Chris tersadar sudah berada di kamarnya dan seperti kebingungan karena berpikir apa yang terjadi semalam hal nyata atau hanya cuma mimpi saja. Ia pun bergegas pergi keluar untuk menenangkan diri. Singkat cerita, acara perkumpulan pun dimulai. Beberapa teman-teman dari orang tua Rosie datang untuk berkenalan dengan Chris dan hampir semua orang terlihat selalu memuji postur tubuh Chris dan mengatakan bahwa orang kulit hitam di zaman sekarang lebih menarik dan populer dibanding zaman dahulu. So, how handsome. Not bad. Hey, Nielsen. Black is in fashion. Namun ada keanehan di sini ketika kita diperlihatkan seorang pria kulit hitam yang sempat diculik di adegan awal tadi. Dan yang lebih aneh lagi adalah Chris yang sudah lama mengenal pria itu akan tetapi sekarang memiliki nama baru yaitu Logan. Dan saat Chris menghampirinya, Logan sama sekali tidak mengenalinya. Dan saat Chris mengajak tos, Logan pun tidak membalas tos layaknya orang kulit hitam pada umumnya. Yes? Yes. Oh, hello. Logan, I hate to tear you away. Chris yang mengalami banyak keanehan di sana langsung menelpon Rod untuk menceritakan semua keanehan yang dialaminya. Dari mulai dirinya dihipnotis oleh Ibu Rosie, tukang kebun yang berlari hampir menabraknya tadi malam, pembantu yang memiliki raut wajah yang berubah-ubah, serta tamu yang bertingkah aneh. Rod yang mencurigai keluarga Rosie pun berasumsi bahwa mereka semua terpengaruh oleh hipnotis dari Ibu Rosie dan menyuruh Chris untuk cepat pergi dari sana. Fucking weird, detached head shit. You know, that's Jeffrey Dahmer. People out here too. It's like all in Mr. Movement. Tell you this, I think that mom is putting everybody in a trance and she... Setelah itu Chris pun kembali ke halaman menemui Logan dan berniat untuk memotretnya. Namun sayangnya Chris lupa mematikan flash kamera itu yang membuat Logan mengeluarkan darah dari hidungnya, lalu kemudian marah dan langsung mengusir Chris untuk keluar dari rumah itu. Detailed as I haven't had much of this on my sanctuary. Get out. Yo, chill, man. Chill, man. But like randomly attacking other people? Seizures create anxiety, which can trigger aggression. Setelah suasana mulai tenang, Logan meminta maaf kepada semua orang yang berada di situ, terutama kepada Chris atas perlakuannya karena sudah mengacaukan acara itu. Ia juga berterima kasih kepada Ibu Rosie karena sudah menenangkannya dan sekalian berpamitan untuk pulang. It was nice meeting you, Chris. Yes, yeah, let's get this party. We're gonna go on a walk. Singkat cerita, Chris dan Rosie mengobrol di tepi danau dan di sini Chris mengatakan jika dirinya sudah tidak nyaman lagi dan ingin cepat pulang untuk kembali ke kota dikarenakan sudah banyak hal aneh yang dialami oleh Chris. You wanna go? I just need to go. Sementara itu, ayah Rosie terlihat seperti sedang melakukan pelelangan yang dimana foto Chris berada di situ, yang artinya kemungkinan Chris lah yang dilelang di acara itu.
Saat malam tiba, Chris dan Rosie kembali ke rumah dan didapatinya semua tamu sudah pulang dan Chris yang berniat untuk pulang juga mengemasi barang-barangnya yang saat ia sedang berkemas, ia menemukan beberapa foto yang ternyata semua foto itu menunjukkan bahwa Rosie sudah berulang kali bergonta-ganti pasangan dengan satu ciri-ciri yang sama, yaitu berkulit hitam. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa Chris hanya ditipu oleh Rosie dan keluarganya, yang kemungkinan keluarga Rosie memiliki bisnis jual beli orang berkulit hitam. Hey, you ready? Chris yang mengetahui hal itu masih berpura-pura biasa saja di depan Rosie dan menyuruh Rosie untuk mengambilkan kunci mobilnya, dan saat dia turun ke bawah, Chris sudah dihadang oleh seluruh keluarga Rosie dan... In life, what is your purpose? Where are those keys, Rose? You know I can't give you the keys, right? Oh, be careful, bro. Ya, Chris dihipnotis dengan media cangkir oleh Ibu Rosie, persis seperti yang dilakukan kemarin yang membuatnya tidak sadarkan diri di saat itu juga. You were one of my favorites. Saat Chris tersadarkan, ia sudah berada di sebuah ruangan dengan keadaan terikat dan tepat berada di depannya terlihat sebuah TV yang menghubungkan Chris dengan orang yang sudah membelinya saat di pelelangan kemarin. Dan dari sini terkuak sebuah fakta bahwa bisnis yang dilakukan oleh keluarga Rosie bukanlah hanya hipnotis saja, melainkan transplantasi otak, yang mana otak Chris akan digantikan dengan otak pembelinya, yang hal itu membuktikan bahwa Logan yang bertingkah aneh tadi adalah salah satu hasil dari transplantasi otak yang dilakukan keluarga Rosie. Was the hypnotism, that's how the transplantation existence will be as a passive limited consciousness. Namun Chris kembali tidak sadarkan diri saat TV itu menayangkan kembali cangkir untuk menghipnotisnya lagi. Di sisi lain, ayah Rosie yang memang dokter bedah syaraf yang terlihat sedang melakukan pembedahan kepada orang yang sudah membeli Chris untuk melakukan pemindahan otak ke tubuh Chris. Sedangkan Chris yang dalam keadaan tidak sadarkan diri dijemput oleh Jeremy, adik dari Rosie, bermaksud untuk membawanya ke ruangan operasi. Namun saat Jeremy sudah melepaskan ikatan Chris, tiba-tiba... Ya, Chris memukul kepala Jeremy dengan brutal dan ternyata sedari tadi Chris memang masih sadar karena ia sempat menyumbat telinganya dengan kapas yang ia ambil dari kursi yang didudukinya. Sementara itu, ayah Rosie yang sudah terlalu lama menunggu Jeremy datang, ia hendak keluar menghampirinya dan baru saja sampai pintu, tiba-tiba... Ya, kali ini kita diperlihatkan kebrutalan sosok dari Chris yang sedari awal dikenal ramah dan murah senyum, tetapi saat ada yang macam-macam kepadanya, jiwa brutal Chris benar-benar keluar dan langsung membunuh semua yang macam-macam dengannya. Setelah membunuh ayah, ibu, dan adik Rosie, Chris pun keluar menaiki mobil untuk pergi meninggalkan rumah itu. Tapi Chris menabrak Gunny yang entah dari mana munculnya dan membuat Gunny tidak sadarkan diri. Chris yang merasa bersalah telah menabraknya, ia pun menolongnya dan membawa Gunny ke dalam mobil dan... Ya, ternyata Gunny adalah nenek dari Rosie yang telah melakukan transplantasi otak untuk membuatnya tetap cantik dan muda. Dan tidak hanya itu saja, Chris masih diburu oleh Rosie yang datang menyusulnya dengan membawa senapan. Ia pun langsung berlari menyelamatkan diri. Dan lagi-lagi datang Walter mengejar dan menangkap Chris yang saat Chris sudah sangat terpojok, ia menggunakan flash kameranya dan... Ya, Walter menembak Rosie dan juga dirinya sendiri. Namun Rosie masih saja bersandiwara dengan mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Chris. Chris,
love you. Tidak lama kemudian mobil polisi datang dan Rosie melambaikan tangan meminta tolong supaya seakan-akan Chris lah yang telah melakukan kejahatan itu. Tapi ternyata di dalam mobil itu adalah Rod yang sudah tahu kebusukan keluarga Rosie. Tamat. Ending yang sangat mengherankan. Dari sini jelas sudah semua keanehan yang terjadi bahwa Walter adalah kakek dari Rosie, yang sedari awal memang Walter, Gunny, dan Logan bertingkah aneh karena memang semua itu akibat mereka memiliki dua kesadaran dalam satu tubuh, yang saat mereka terkena cahaya flash membuat saraf di otak terganggu yang mengakibatkan kesadaran pemilik tubuh aslinya muncul dan bisa mengambil kendali untuk sementara. Maka dari itu Walter memilih bunuh diri daripada harus hidup selalu di bawah kendali kakek Rosie. Dan hal itu juga menjelaskan saat Walter berlari menghampiri Chris karena ia ingin memberitahu Chris, namun sebelum sempat sampai mendekatinya, kesadarannya diambil alih lagi oleh kakek Rosie. Dan juga seperti Logan yang terkena flash langsung berteriak mengusir Chris karena ia memang berniat untuk memberitahu Chris untuk cepat pergi dari sana. Benar-benar mind-blowing ceritanya. Saya kira dari awal mereka semua hanya dihipnotis saja, ternyata malah sampai operasi pemindahan otak. Benar-benar di luar dugaan saya film ini dah. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah menaruh harapan pada manusia, bahkan orang sedekat apapun dengan Anda bisa membuat Anda kecewa. Berharaplah hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Ya cukup sekian, mudah-mudahan kalian bisa terhibur. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini karena subscribe Anda sangat berharga bagi saya. Saya Putra, seorang kuli yang setiap hari nguli untuk mencari sesuap nasi, mengucapkan terima kasih dan salam perkuliahan.